Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang pada kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Asisten Administrasi Umum, kemudian yang saya hormati Bapak FX Prihandoko, narasumber dari Kementerian Pan-RB yang alhamdulillah siang hari ini telah hadir bersama-sama kita. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Sekretaris, Bapak-Bapak Camat, kemudian Bapak Ibu pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional dan pelaksana di lingkungan Pemkab Anambas. Kemudian juga yang saya hormati Bapak Ibu dari bagian organisasi kabupaten kota di wilayah Kepri. Jadi izin Pak Asisten, Pak Oko, dalam kesempatan yang baik ini kita juga melibatkan rekan-rekan dari bagian organisasi kabupaten kota lain di Provinsi Kepri. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan asistensi evaluasi kelembagaan tingkat perangkat daerah atau sub organization ward level yang insya Allah nanti akan dilakukan asistensinya oleh Bapak FX Prihandoko dari Kementerian Pan-RB. Mungkin untuk menghemat waktu, pertama-tama mungkin kita mendengarkan dulu sambutan dan arahan dari Bapak Asisten Administrasi Umum. Kata-katanya kan jangan ini langsung dari kuliah di kata-kata semuanya. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. silakan Pak. Waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih Bapak Okta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Prihandoko sebagai narasumber dari Menpan RB. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala OPD atau yang mewakili. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT karena pada siang hari ini kita sama-sama diberi kesempatan sehingga kita bisa sama-sama mengikuti rangkaian acara sosialisasi kelembagaan dan juga mari kita berselawat pada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Pak Prihandoko yang sudah hadir bersama kami dalam rangka sosialisasi mengenai kelembagaan berdasarkan peraturan Menpan nomor 20 tahun 2028. Pemerintah wajib melaksanakan evaluasi kelembagaan paling sedikit 3 tahun sekali. Dalam hal ini Pak Andoko, hasil evaluasi kelembagaan ini menjadi salah satu komponen nilai di dalam reformasi birokrasi. Oleh sebab itu pelaksanaan evaluasi kelembagaan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan nilai reformasi birokrasi Kabupaten Anambas. Ini dapat kami sampaikan Kabupaten Anambas ada 34 OPD Pak Prihandoko. Adapun dari 34 bisa kami jelaskan itu 2 sekretariat daerah dan DPRD, 6 badan dan 10 kecamatan. Di tahun 2024 ini kami melaksanakan evaluasi kelembagaan. Dengan adanya asistensi ini, kami berharap pada Bapak Prihandoko nantinya dapat memberikan informasi yang lengkap untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat, fungsi tepat, proses dan tepat akurat ukuran,
sehingga akhirnya nanti kita bisa temukan bahwa organisasi kita benar-benar sudah efisien, efektif dalam rangka mencapai visi misi pimpinan kita dalam rangka membangun Kabupaten Kepulauan Anambas ini yang lebih baik. Untuk itu Bapak Ibu Kepala OPD yang hadir pada kesempatan siang hari ini, kita ada Bapak Prihandoko sebagai narasumber dari Menpan RB. Nanti mungkin bisa menjelaskan kepada kita hal-hal apa saja dalam rangka evaluasi kelembagaan ini, baik itu tingkat kabupaten, kota, dan juga tingkat OPD. Mungkin Pak Prihandoko bisa memberi kepada kami sebagai sosialisasi hal-hal apa saja dalam rangka evaluasi kelembagaan ini yang harus kami lakukan, dan apa-apa saja yang kita beri kepada Menpan nanti sebagai dokumen-dokumen yang dibutuhkan, sehingga nanti kita dalam rangka penyusunan kelembagaan ini sesuai tepat sasaran dan tugas fungsi kita sesuai kebutuhan di masing-masing daerah. Mungkin saya lupa tadi sampaikan terima kasih juga kepada rekan-rekan bagian organisasi kabupaten kota yang juga ikut bersama kita hadir pada siang hari ini untuk mendengar dari narasumber kita pencerahan mengenai evaluasi kelembagaan di pemerintah nanti sampai ke OPD. Mungkin dalam hal ini Pak Prihandoko, nanti mungkin kami memberi waktu kalau ada Bapak Ibu dari OPD ingin bertanya dalam rangka kita melakukan evaluasi kelembagaan ini, kami persilakan. Mungkin nanti yang memimpin ataupun membawa acara ini nanti saya serahkan kepada Kabak Organisasi Kabupaten Kepulauan Anambas. Mungkin secara singkat Pak Prihandoko, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Prihandoko bersama kami di siang hari ini dalam rangka kita melakukan evaluasi kelembagaan. Mungkin itu kata pengantar pembuka dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih, dan semoga kita sama-sama mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Prihandoko sebagai narasumber kita pada siang hari ini dari Menpan RB. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asisten atas sambutan dan arahannya kepada kami. Baiklah Bapak Ibu, mungkin di sini saya ingin menyapa juga, izin Pak Asisten, ada Pak Irfan juga dari Menpan RB juga ikut hadir bersama kita. Iya. Pak apa Pak? Pak Irfan. Oh Pak Irfan ya. Iya. Pak Irfan. Terhadir. Terima kasih Pak Irfan, Pak Prihandoko. Ya, baik, Pak Kabar, terima kasih. Siap. Iya, mohon izin. Jadi mungkin untuk selanjutnya kita bisa langsung mendengarkan pemaparan dari narasumber kita, dengan harapan dengan adanya pemaparan ini kita menjadi semakin lebih paham apa yang harus kita lakukan di dalam melakukan evaluasi kelembagaan di tingkat perangkat daerah. Selanjutnya layar dan waktu kami persilakan kepada Bapak Prihandoko. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Johan. Mohon izin Pak Asisten dan Bapak Ibu semuanya. Mohon izin share screen ya Bapak Ibu. Baik, pertamanya mungkin kita ini dulu ya, apa namanya, ceritakan dulu ya sebenarnya. Permenpan tentang evaluasi kelembagaan ini merupakan permenpan yang sudah cukup lama ya Pak Johan ya, sebenarnya sudah dari tahun 2018, Permenpan 20 tahun 2018. Memang sampai saat ini peraturan tersebut masih
berlaku. Tapi memang kami sekarang ini sedang dalam proses untuk melakukan review, melakukan review kemudian melakukan, insya Allah mungkin semoga ya di tahun depan itu sudah bisa ditetapkan untuk revisi dari penerimaan 20 ini seperti itu. Tapi memang sampai saat ini penerimaan tentang evaluasi kelembagaan itu masih diatur menggunakan penerimaan 20 tahun 2018 seperti itu. Ya, ini sudah terlihat ya. Ya, jadi mungkin kita perlu ini dulu ya, perlu dari awalnya dulu ya, Bapak Ibu, bahwa penerimaan evaluasi kelembagaan ini kita melihat dari dinamika siklus organisasinya dulu sebenarnya. Sebenarnya pada saat kenapa kok kita itu melakukan evaluasi kelembagaan seperti itu. Nah, sebenarnya pada saat pertama kita melakukan pembentukan organisasi itu tentu saja harus ada penataannya ya, harus ada penataan, kemudian nanti dilakukan penetapan berdasarkan SOTK dari masing-masing OPD-nya seperti itu. Kalau di instansi pusat berarti nanti akan ada perpresnya, perpres pembentukan instansinya, kemudian diturunkan ke dalam apa namanya SOTK, peraturan menterinya, atau kalau mungkin di OPD lah peraturan bupati mengenai SOTK tentang OPD tertentu seperti itu. Nah, kemudian setelah itu setelah apa namanya dibentuk organisasinya, maka dilakukan implementasi terhadap SOK tersebut seperti itu dengan susunan organisasi yang telah ditentukan sesuai dengan susunan organisasi dan tata kerja bagi OPD tersebut seperti itu. Kemudian ya dari setelah dilakukan implementasi, maka kita itu perlu melakukan evaluasi apakah organisasi yang sudah dibuat itu sudah fit atau belum seperti itu. Apakah eh, perlu adanya perubahan, perlu adanya penyempurnaan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, untuk untuk itu makanya kita apa namanya membuat Permenpan 20 tahun 2018. Tapi sebenarnya Permenpan ini bukan merupakan Permenpan yang pertama tentang evaluasi kelembagaan. Di tahun 2000 berapa ya? 11 2012 2011 ya. Iya, itu ada juga tentang pedoman evaluasi kelembagaan pemerintah seperti itu. Nah, kemudian di tahun 2018 kemarin itu dilakukan eh, perubahan ya terhadap tata cara untuk melakukan evaluasi kelembagaan seperti itu. Kemudian setelah dilakukan evaluasi, maka bisa disusunlah kebutuhan organisasi. Nanti kalau misalnya ada yang perlu ada perubahan, maka dibentuk lagi SOTK-nya seperti itu. Jadi siklus itu merupakan siklus yang saling yang dinamis ya, yang terus menerus berputar seperti itu, Bapak Ibu. Karena memang organisasi itu kan tidak bisa stagnan ya, tidak bisa eh, hanya sampai sini seperti itu. Tapi kalau ada perubahan aturan, perubahan budaya, ataukah perubahan apapun itu, bisa jadi organisasi itu akan ada perubahan seperti itu. Jadi ya di dalam Perempuan 20 2018 itu kita pengen memotret sebenarnya, memotret apakah organisasi yang ada itu sudah sesuai atau masih ada yang perlu diperbaiki, atau apa namanya ada yang perlu disesuaikan seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu akan melakukan sebenarnya ketika Bapak Ibu akan melakukan perubahan organisasi, salah satu yang dilihat adalah tentang pedoman evaluasi kelembagaannya. Karena di situ nanti akan terlihat oh organisasi ini eh, apa ya terlalu sederhana misalnya, organisasi ini mungkin perlu perlu adanya penjenjangan yang lebih lebih kompleks seperti itu. Jadi nanti kita bisa melihat kekurangan dari suatu organisasi itu apa seperti itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Tapi kita sebenarnya tidak pada saat awal kita menyusun Permen 20 2018 ini, kita tidak ingin membandingkan antar instansi. Kita tidak bisa membandingkan instansi satu itu lebih baik dibandingkan instansi dua seperti itu. Tapi kita lebih ke arah untuk memotret apa namanya instansi tersebut apakah sudah sesuai dengan eh, kebutuhannya ataukah belum seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi ketika kita itu melakukan evaluasi organisasi, maka kita bisa melihat bentuknya itu seperti apa. Ini ya, kalau T itu targetnya, A itu aktivitasnya.
Jadi target itu misalnya kita mempunyai target 100. Nah, kita melakukan 100 juga ataukah kurang dari 100 ataukah mungkin kita malah melakukan aktivitas itu di luar target itu. Seperti itu. Nah, kalau yang di sebelah nah, kalau di sebelah sini itu antara target dengan antara aktivitasnya itu sama. Jadi klop gitu ya. Kita mempunyai target mengerjakan A, maka yang dikerjakan juga A seperti itu. Itu namanya ideal atau match. Nah, kalau yang progresif atau overaktif itu kita punya targetnya misalnya 10, tetapi kita melakukan 100 seperti itu. Nah, itulah overaktif atau progresif. Sebaliknya kalau misalnya kita itu mempunyai targetnya 100, kita hanya melakukan 10, itu namanya under kapasitas, under capacity seperti itu. Sedangkan kalau yang paling kanan ini, paling kanan bawah ini targetnya A sampai C misalnya, tetapi kita melaksanakan malah D dan E seperti itulah itu namanya mismatch. Jadi kita tidak sesuai apa yang kita proyeksikan, apa yang kita targetkan ke satu tahun depan, ternyata kita melakukannya berbeda seperti itu. Ini penggambaran saja ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah konsep kita, model kita dalam menyusun evaluasi kelembagaan ini. Jadi kita menggunakan model dari Guildbridge Star Model ya. Sebenarnya kalau kita mengadopsi semuanya, mengadopsi keseluruhan dari aspek yang ada, seharusnya kita harus mengadopsi semuanya ketika kita mengevaluasi kelembagaan seperti itu. Ada struktur, ada proses, ada reward sistemnya, ada people practice-nya, skill dan mindset-nya seperti apa, ada strateginya seperti itu. Nah, tahun 2011 ya, itu penerimaan RB tentang evaluasi kelembagaan kita hanya mengukur tentang yang di strukturnya saja. Tetapi 2018 kita mengembangkan lagi. Tidak hanya struktur yang kita ukur, tetapi juga prosesnya. Seperti itu. Jadi revisi penerimaan 2018 itu kita fokus pada aspek struktur dan proses sebagai pengejauhantahan dari aspek lembaga data laksana seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, nah di sini yang kita harapkan dalam menyusun kerangka diagnosis efektivitas kinerja organisasi, kita mengharapkan itu kinerja organisasi itu harus bisa tepat fungsi, tepat proses, tepat struktur dan praktek tata kelolanya juga tepat seperti itu. Nah, di sini untuk tepat fungsi itu kita mengukur bahwa harus selaras antara fungsi dalam pelaksanaan mandatnya, keselarasan fungsi dalam pelaksanaan program prioritas pembangunan nasional, dan kemampuan organisasi dalam menghadapi tantangan utamanya juga tepat seperti itu. Sedangkan untuk tepat proses itu kita mengukur pada proses bisnis interorganisasi, proses bisnis intraorganisasi, kelengkapan SOP-nya dan optimalisasi peranan CNA. Kemudian kalau tepat struktur, kita bisa memberikan keseimbangan antara peran fungsi dalam pendekatan Misberg, kemudian integrasi rantai nilai dan fungsi, keseimbangan beban kerja, unit kerja atau fungsinya. Kemudian di dalam praktek tata kelolanya kita bisa merencanakan strategis, pemahaman ekspektasi publik, review dan koordinasi interorganisasi dan intraorganisasi dan tertib administrasinya seperti itu. Nah, kemudian ya ini bedanya antara penerimaan yang lama, penerimaan 16 2011 dengan penerimaan 20. Jadi kalau seperti tadi ya, kalau penerimaan yang 2011 itu kita hanya fokus pada strukturnya. Di situ ada 6 pertanyaan dimensi kompleksitas, 6 pertanyaan dimensi formalitas, dan 5 pertanyaan dimensi sentralitas. Sedangkan kalau yang perbaikannya di penerimaan 20 tahun 2018, ada pertanyaan dimensi struktur dan dimensi proses. Di dalam dimensi struktur itu ada 18 pertanyaan kompleksitas, 7 pertanyaan formalisasi, 11 pertanyaan sentralisasi. Sedangkan kalau di dalam dimensi proses ada 8 pertanyaan keselarasan,
7 pertanyaan tata kelola dan kepatuhan, 4 pertanyaan perbaikan dan peningkatan proses, 5 pertanyaan tentang TI, teknologi informasi, dan 6 pertanyaan terkait dengan manajemen risiko, seperti itu. Kemudian maksudnya ini apa? Maksud dari evaluasi organisasi seperti tadi ya, sebagai landasan bagi instansi pemerintah dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur organisasi. Sebentar Pak Yusuf. Iya, lanjut, mohon maaf, ada telepon. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya untuk tercapainya visi misi kementerian atau instansi, kemudian mendapatkan gambaran yang utuh terhadap instansi, terwujudnya dukungan organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses, tidak terfragmentasi dan memiliki ketepatan diferensiasi bagi apa namanya instansi pemerintah, seperti itu. Kemudian ini ya, landasan pemikirannya bahwa sebenarnya intinya di sini nih. Permen 20 tahun 2018 itu merupakan acuan ya bagi instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam melaksanakan evaluasi kelembagaan secara tertib, secara efektif dan efisien. Dilakukan paling singkat 3 tahun sekali. Kemudian melalui tahapan persiapan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta laporan evaluasi. Kemudian seharusnya hasil dari pelaksanaan evaluasi itu disampaikan kepada Menteri Panerbi. Kemudian Menteri Panerbi melaksanakan verifikasi terhadap hasil evaluasi yang dilaksanakan, seperti itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ya, ini adalah dimensinya. Di dalam struktur dan prosesnya itu ada beberapa subdimensi lagi. Untuk struktur itu ada dimensi kompleksitas, dimensi formalisasi, dan dimensi sentralisasi. Sedangkan untuk yang diproses ada dimensi alignment atau keselarasan, tata kelola dan kepatuhan, perbaikan dan peningkatan proses, manajemen risiko, dan teknologi informasi, seperti itu. Jadi apa namanya? Ini adalah subdimensi dari 2 dimensi yang kita gunakan dalam pengukuran evaluasi kelembagaan. Nah, ini adalah contoh-contoh ini ya rangkaiannya ya. Jadi tadi ya dimensinya ada 2, subdimensinya ada 8 ya. Kemudian indikatornya ada 30 dan jumlah pertanyaannya ada 66 pertanyaan, seperti itu. Ini bisa dibaca ya. Jadi indikatornya apa, untuk kompleksitas itu mengukur apa, formalisasi itu mengukur apa, seperti itu. Kemudian sentralisasi itu mengukur apa juga, seperti itu. Sampai dengan yang terakhir adalah tentang teknologi informasi. Kita mengukur maturitas dari kebijakan teknologi informasinya. Dan berikutnya adalah metodenya. Jadi Bapak Ibu, berdasarkan Perempan 20 tahun 2018 ini, kita menggunakan kuesioner. Nah, kuesioner ini diberikan sebagai survei bagi respondennya. Kemudian tata caranya seperti apa? Jadi kita membagikan survei menggunakan kuesioner itu kepada semua OPD dan mungkin semua level keduanya. Misalnya level kedua di UPD adalah kepala bidang atau kepala bagiannya, seperti itu kan ya. Kemudian ketika OPD itu menyusun jawaban atas evaluasi kelembagaan, maka perwakilan dari masing-masing bidangnya atau bagiannya itu melakukan rapat untuk menyusun, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu menjadi satu jawaban, seperti itu. Jadi bukan seperti survei yang kita bagi kemudian diisi masing-masing kemudian dirata-rata, bukan. Tetapi kuesioner dibagikan, dibaca, dipelajari, kemudian disediakan waktu untuk rapat pleno
untuk menjawab pertanyaan itu masing-masing, untuk memberikan jawaban atas masing-masing pertanyaan seperti itu. Kemudian di dalam berikutnya adalah di dalam penerimaan RB itu ada 2 yang diminta seharusnya untuk melakukan evaluasi kelembagaan. Yang pertama adalah organization wide level. Organization wide level itu adalah di tingkat kabupaten atau di tingkat provinsi, atau di kami adalah di tingkat kementeriannya. Kalau sub organization wide level adalah 1 tingkat di bawah wide levelnya. Jadi kalau misalnya wide levelnya itu adalah Kabupaten Anambas, berarti sub organization wide levelnya adalah OPD-nya seperti itu, atau sekda seperti itu. Jadi nanti kita harapkan 2 level itu juga menjawab semuanya, baik yang di tingkat kabupatennya maupun di tingkat OPD-nya seperti itu. Kemudian populasi ini adalah seluruh instansi pemerintah ya, baik di pusat maupun daerah. Kemudian sampelnya juga sama ya, ada tingkat wide sama sebuah levelnya. Kemudian respondennya itu adalah tim yang ditugasi oleh masing-masing instansi pemerintah. Berapa jumlahnya itu tidak diatur di sini, tetapi kami menyarankan menggunakan jumlah yang ganjil. Kenapa ganjil? Karena ketika nanti tidak ditemukan kata mufakat, maka perlu diambil aklamasi seperti itu untuk menjawab pertanyaan yang masing-masing jawaban atau pertanyaannya seperti itu. Misalnya ada pertanyaan tentang apakah instansi sudah mempunyai peraturan mengenai manajemen risiko seperti itu. Maka tim yang ada di dalam situ kemudian bersepakat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Misalnya jawabannya adalah sangat setuju. Berarti artinya bahwa instansi itu sudah menyusun peraturan mengenai manajemen risiko seperti itu. Jawabannya hanya 1 untuk di setiap level. Organization wide level ada 1, sub organization wide level berarti ada sejumlah OPD yang ada seperti itu. Kemudian berikutnya adalah ini adalah respondennya ya. Jadi pertama adalah organisasi wide levelnya di tingkat instansinya, dan sub organisasi wide levelnya adalah di tingkat OPD-nya. Kemudian diserahkan kepada kami, kemudian kami melakukan verifikasi seperti itu. Terus kemudian jumlah tim tadi ya, jumlah tim itu tidak harus berapa, tapi kita menyarankan memang ganjil. Kemudian siapa yang bisa menjadi anggota tim? Kita juga tidak mensyaratkan harus eselon berapa, tetapi kami mensyaratkan adalah pegawai atau pegawai yang memiliki wawasan dan pengalaman tentang konsep kebijakan kelembagaan, mempunyai kemampuan organisasi secara tajam dan komprehensif dan sistematis seperti itu. Jadi pegawai yang ditugaskan menjadi timnya itu harus bisa mengambil keputusan untuk bersepakat menjawab suatu pertanyaan seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, ini contohnya ya, contoh cari ini ya. Jadi organisasi wide levelnya itu adalah di tingkat Pemdanya. Kalau sub organisasi wide levelnya itu ada di Sektorat, Sekda, mungkin Sekretariat DPRD, dinas dan dinas maupun badannya seperti itu. Berikutnya adalah ini tadi sebenarnya sudah ya. Jadi ada 66 pertanyaan yang perlu dijawab di sini. Tetapi tidak semua dari 66 pertanyaan itu wajib dijawab. Karena ada pertanyaan yang khusus untuk instansi pusat, ada yang khusus bagi instansi daerah, ada yang pertanyaan-pertanyaan yang memang bagi instansi pusat yang memiliki UPT, ada yang pertanyaan yang instansi pusat yang tidak memiliki UPT, itu berbeda. Seperti itu. Kemudian jawabannya kita membagi menggunakan skala Likert 1 sampai 4. Menggunakan STS, TS, S, dan SS. Nah, STS itu adalah sangat tidak setuju, TS adalah tidak setuju, S itu setuju, dan SS adalah sangat setuju. Seperti itu.
Kemudian ini adalah tahapannya ya ketika kita melakukan evaluasi kelembagaan. Tahapan persiapan itu kira-kira durasi waktunya adalah maksimal 5 hari seperti itu. Pengumpulan data maksimal misalnya 10 hari kerja, pengolahan dan analisis data 14 hari, penyampaian laporan evaluasi 1 hari seperti itu. Dan kalau kita total ini sekitar 30 hari seperti itu. Tetapi pada prakteknya tidak selama itu. Ketika kita sudah menyepakati tim, maka seharusnya misalnya dibuat 1 hari untuk rapat-rapat, bisa selesai dalam hari itu juga seperti itu. Kemudian di sini masing-masing dari jawaban, misalnya Bapak Ibu menjawab pertanyaan nomor 1, jawabannya adalah STS, maka di situ akan ada bobot langsung. Bobot untuk pertanyaan nomor 1 dengan jawaban STS itu berapa seperti itu. Dan hasil dari ke bawahnya semuanya dijumlahkan menjadi namanya adalah skor komposit kelembagaan seperti itu. Nah, setelah Bapak Ibu sudah mengerjakan, maka Bapak Ibu akan membuat laporan ini ya, laporan pelaksanaan ya, laporan evaluasi kelembagaannya yang terdiri dari paling enggak ada pendahuluan, ada analisis dan ada penutupnya seperti itu. Nah, di dalam penyelenggaraan 20 ini juga sebenarnya ada dua bagian pertanyaan besar ya. Ada yang pertanyaan tertutup itu artinya adalah kita menjawabnya itu adalah menjawab tadi ya, memilih ya antara SS, TS maupun STS. Tapi ada juga namanya pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka ini kita sifatnya adalah mengetik secara bebas dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, kenapa kita memberikan pertanyaan itu supaya kita bisa melakukan validasi atas pertanyaan atas jawaban atas pertanyaan tertutupnya seperti itu. Jadi ini hanya sebagai sebagai pembanding ya untuk bisa memvalidasi jawaban dari pertanyaan tertutupnya. Seperti itu. Oh, ini sama nih. Nah, ini ada bobotnya ya, ada 66 pertanyaan, bobot 50% untuk dimensi struktur, 50% untuk dimensi proses. Hah? Sana? Enggak itu. Terus kemudian dari masing-masing jawabannya, masing-masing subdimensinya itu juga mempunyai bobot masing-masing. Ada yang 25, ada yang 12,5, ada yang 12,5. Kalau dimensi proses semuanya sama 10% seperti itu. Kemudian nanti setelah Bapak Ibu jumlahkan ke bawahnya, maka akan mendapatkan peringkat komposit, skor kompositnya. Skor 0 sampai 20 mendapatkan nilai P1. Skor 21 sampai 40 mendapatkan nilai P2. 41 sampai 60 P3, 61 sampai 80 P4, 81 sampai 100 P5. Seperti itu. Kemudian dari masing-masing skalanya ini, masing-masing dimensi, subdimensi ini akan dibuat namanya grafik radar. Dari grafik radar ini terlihat kira-kira mana yang perlu Bapak Ibu perbaiki untuk instansi Bapak Ibu. Contoh ya, ketika di sini, ketika grafik radar seperti ini, maka yang perlu diperbaiki adalah di sisi kompleksitas dan mungkin sisi perbaikan prosesnya. Mungkin di sini SOP-nya belum dibuat semuanya atau proses ini belum dibuat semuanya seperti itu. Mungkin TI-nya juga perlu perbaikan, formalisasinya mungkin ada perbaikan juga seperti itu. Jadi dari grafik radar ini kita bisa tahu mana yang lebih prioritas untuk dilakukan perbaikan. Kemudian ini adalah contohnya ya, definisinya ketika peringkatnya P5, maka dimensi struktur dan prosesnya sudah sangat efektif. Akomodasi kebutuhan internalnya sudah sangat tinggi, kekurangannya tidak ada seperti itu. Sampai dengan peringkat komposisi yang paling rendah yaitu P1 ya. Skornya sangat tidak efektif, kemampuan akomodasinya tidak mampu melakukan akomodasi, kekurangannya sangat lemah seperti itu. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Tapi ketika kita nanti setelah ini akan mencoba untuk menjelaskan tata cara ini ya Bapak Ibu, tata cara melakukan pengisiannya. Jadi Bapak Ibu, kita itu sudah menyediakan semacam tools sederhana ya. Kita mempunyai Excel. Nah, Excel itu nanti Bapak Ibu ketika menjawabnya bisa dijawab di situ. Ketika Bapak Ibu menjawab di situ bisa langsung otomatis
tertambah mana? Nilainya itu bisa diakumulasi di bawah langsung. Sehingga nanti bisa diketahui peringkat komposit dari istilahnya Bapak Ibu itu ada di mana seperti itu. Mungkin untuk ini Aipan boleh jelasin, Nak? Iya. Nah, izin majukan mungkin Mas Firman bisa membantu menjelaskan ya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mas Opo. Nah, ini kami sudah men-share screen kan, ini sudah terlihat di share screen-nya Bapak Ibu? Sudah ya. Nah, jadi dalam evaluasi kelembagaan ini Ya, Pak. yang akan kita Ya, Pak lakukan adalah mengisi Excel ini yang kita sebut lembar kerja. LKE ini kita isi. Nah, ditargetkan yang nanti untuk digunakan untuk untuk mengisi Evin Balance adalah organization wide level. Yang level berarti ini menilai keseluruhan instan Pemda Pemkab Anambas seperti itu. Nah, tapi sebelum kita mencapai organization wide level, maka dilakukan dulu sub organization wide level. Artinya ini per OPD. Jadi nanti misalnya di Anambas ada 16 OPD, maka nanti akan ada 16 sub wide level yang akan disampaikan kepada bagian organisasi. Nah, kemudian nanti bagian organisasi kemudian akan mengundang satu orang atau dua orang dari setiap OPD untuk kemudian bersama-sama mengisi wide level organization wide level ini. Jadi bukan merupakan penarikan rata-rata dari hasil dari tiap OPD, tapi harus merupakan sebuah konsepsi kesepakatan bersama untuk menjawabnya apa, seperti itu. Nah, tentunya karena tadi diawali dari sub-wide level, nanti di sini kemudian dimasukkan nama organisasinya, misalnya Sekda gitu ya. Sekda, terus nanti, ini Pemkab Anambas, misalnya. Sub-wide levelnya misalnya di sini adalah Sekda. Seperti itu. Kemudian diisi tanggal berapa, bulan berapa. Nah, karena Bapak Ibu adalah pemerintah daerah, maka yang diisi adalah yang versi A3. Nah, ketika di A3 nanti akan langsung dikirim langsung ke kuesioner A3. Di sini tadi sudah disampaikan ya, ada banyak pertanyaannya, terdiri atas dimensi struktur yang isinya ada subdimensi kompleksitas, kemudian ada subdimensi formalitas, dan kemudian ada subdimensi sentralisasi. Nah, untuk dimensi proses ada subdimensi keselarasan, subdimensi tata kelola dan kepatuhan, subdimensi perbaikan dan peningkatan proses, dan terakhir adalah keempat subdimensi manajemen risiko, dan terakhir adalah subdimensi teknologi informasi. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui, ini pertanyaannya ini ada yang bentuknya positif dan ada yang bentuknya negatif. Ini untuk mengecek keseriusan Bapak Ibu dalam mengisinya. Jadi kalau misalnya contoh ini yang paling gampang terlihat adalah nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 dan nomor 3 itu ada kalimat pertanyaannya bersifat saling terbalik. Terdapat indikasi bahwa desain organisasi yang ada bersifat kompleks. Sementara di nomor 3 terdapat indikasi bahwa desain organisasi yang ada bersifat sederhana. Nah, ini kan sudah saling terbalik ya. Nah, ini dari pertanyaan-pertanyaan yang yang bertentangan ini akan terlihat jika Bapak Ibu membacanya asal mengisi atau mengisi dengan benar. Nah, ini jika misalnya di sini keputusannya adalah kalau di tempat di Sekda indikasi organisasinya itu sifatnya tuh sangat sangat tidak setuju kalau bilang kompleks misalnya.
Nah, di sini jawab sangat tidak setuju. Kalau misalnya di sederhana pun diisinya sangat tidak setuju, berarti ini kelihatan nih bahwa diisinya mungkin tidak dibaca dulu, asal cepat isi. Nah, jadi ini harusnya berarti di sini misalnya setuju atau sangat setuju gitu. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada kolom keterangan. Kolom keterangan ini diisi dengan eh, apa namanya? Bahan untuk data dukung. Misalnya tadi disampaikan bahwa indikasi desain organisasi yang ada bersifat kompleks, misalnya sangat tidak setuju. Misalnya di sini dimasukkan SOTK. Bisa dilihat dari SOTK apa namanya? Sekda. Hmm, di peraturan apa? Peraturannya apa? Seperti itu. Nah, itu di keterangan itu isinya adalah hal-hal yang bisa menunjukkan bahwa eh, ini apa namanya eh, bukti dukung yang bisa membantu jawaban itu adalah apa seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau ini semuanya sudah terisi, ini kan sudah pura-puranya sudah terisi semua ya, sudah dengan keterangan-keterangannya. Nanti maka Bapak Ibu bisa langsung lanjut ke kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini yang akan disampaikan untuk nilai di Evin Balance itu adalah peringkat komposit yang ada di sini. Oh, ya. Ini nilai komposit ini kan disampaikan nih nilai kompositnya 74,36066617. Nah, tingkat komposit inilah yang nanti akan dimasukkan ke dalam nilai tingkat komposit nilai komposit yang ada di Evin Balance. Nah, terus apa yang harus disampaikan sebagai data dukung di Evin Balance adalah berarti halaman kesimpulan ini dibuat dalam bentuk PDF, kemudian ditambah dengan halaman kuesioner ini yang A3 tadi juga dijadikan dijadikan PDF dan halaman mukanya. Nah, yang ini di pertanyaan utama ini. Ini semua disatukan dalam bentuk satu PDF seperti itu. Selanjutnya kita lihat ke pertanyaan-pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaannya ini uh, cukup cukup kalau menurut kami semuanya sudah cukup bisa langsung Bapak Ibu Bapak Ibu mengerti karena pertanyaannya uh, cukup mudah dimengerti dan mungkin yang nanti Bapak Ibu perlu ketahui adalah uh, dari mana Bapak Ibu bisa mencari data dukungnya seperti itu. Nah, itu yang nanti bisa ditanyakan ke kami lagi jika memang nanti saat pengisian uh, mungkin bingung kira-kira data dukungnya apa. Nah, kemudian satu data dukung itu bisa digunakan di banyak jawaban pertanyaan. Itu sangat memungkinkan gitu. Jadi bukan berarti harus satu pertanyaan satu data dukung. Jadi misalnya tadi contohnya ya nomor 2 dan nomor 3 tadi nomor 2 dan nomor 3 ini misalnya tadi menggunakannya SOTK dari Sekda. Nah, SOTK Anambas misalnya. Nah, kemudian itu kan berarti nomor 2 bisa dipakai, nomor 3 bisa dipakai juga bisa menggunakan data yang sama seperti itu. Kemudian tadi udah dijelaskan ya formalisasi apa sentralisasi gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa saya tambahkan untuk tata cara pengisiannya. Mungkin saya kembalikan ke Pak Yohan untuk jika ada pertanyaan. Ya, silakan Mas Roko. Iya, menambahkan sedikit
Mute, mute. Tes. Ya. Nah, jadi kami itu Bapak Ibu jadi sebenarnya sudah juga menyusun ininya ya apa namanya semacam semacam panduan sedikit panduan ya tentang ini apa namanya cara pengisian dan boleh apa namanya artinya apa ketika Bapak mau Ibu memilih STS itu artinya apa seperti itu. Jadi seringkali kita itu kecoh ketika pertanyaan itu pertanyaan negatif. Jadi misalnya apa ya misalnya dalam organisasi ini perlu disesuaikan atau tidak seperti itu. Desain organisasi yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Ketika jawabannya itu sangat tidak setuju, artinya berarti tidak perlu disesuaikan seperti itu. Tapi kalau jawabannya adalah sangat setuju, berarti perlu disesuaikan. Kalau perlu disesuaikan itu berarti harus ada desain organisasinya itu beberapa titik, mungkin ada beberapa unit itu perlu adanya penyesuaian, belum sesuai dengan apa yang diinginkan seperti itu. Jadi itu yang sebenarnya pertanyaannya tidak ada yang susah, tetapi mungkin perlu kejelian Bapak Ibu dalam menjawabnya itu sih. Jangan sampai terkecoh terhadap pertanyaannya, seperti itu. Mungkin seperti itu Bapak. Nanti coba kami sharekan juga ya apa namanya modulnya. Saya coba share. Sudah ya? Di chat ya? Iya. Belum ada? Ya ini sudah. Iya, ini contoh apa bukan contoh ya sedikit panduan tentang memilihnya seperti apa, memilih S itu artinya apa, memilih SS artinya apa, seperti itu. Ini Bapak Ibu bisa membaca di situ, nanti sebenarnya bisa jelas ya untuk pengisiannya. Kemudian seperti itu Pak Ian, mohon izin. Baik, terima kasih Pak Oko, Pak Irfan atas penjelasannya. Baik, mungkin kita buka sesi diskusi dulu ya dalam beberapa waktu ke depan dari mantan daerah ada yang ingin bertanya untuk mendalami terkait dengan visioner yang didapatkan Pak Irfan dan Pak Ibu. Baik, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami silakan. Jadi kalau diam semua berarti tandanya udah paham semua nih Pak. Besok udah selesai nih pasti nih. Atau mungkin dari ini kali ya, dari teman-teman bagian organisasi kabupaten kota lain barangkali ada yang ingin berdiskusi juga sama-sama silakan Kak apa-apa. Kita fleksibel, kita terbuka. Ayo Bapak Ibu, pada diam semua ini Pak. Ini emang jamnya ini lagi jam-jam rawat ini sebenarnya nih Pak. Ini siang. Ini saya Bener Pak. mohon maaf juga sebenarnya nih sama Pak Oko. Karena Pak Oko sebenarnya kemarin mintanya pagi kan. Karena udah bayang ini kalau siang-siang pasti pada ngantuk semua gitu kan. Iya. Iya, Tapi nggak apa-apa sih Pak. Yang penting kan kita menyamakan persepsi dulu ya. Nanti iya. kan mungkin peserta belum kebayang sebenarnya ya permainannya seperti apa. Nanti kan coba nanti kami share. Tadi kan sudah di-share pedomannya Pak ya. Nanti kita share juga Excel-nya. Nanti coba dibaca-baca aja untuk nanti coba untuk dijawab seperti itu Pak. Tapi mungkin pesan kami sih Pak. Tadi Pak menjawabnya itu bukan masing-masing menjawab satu, tetapi berembuk untuk menjawab satu pertanyaan itu menjadi satu jawaban seperti itu. Bukan berarti misalnya ada 5 tim, ada anggotanya ada 5, bukan berarti jawabannya ada 5 tidak, tetapi tetap jawabannya hanya ada satu. Nanti berembuk untuk menyepakati jawabannya itu apa seperti itu. Dan seperti itu sih Pak John. Iya Pak, jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Oko dan Pak Irfan tadi bahwa kita membentuk tim internal kita masing-masing perangkat daerah. Kemudian kita coba pelajari dulu nih per individu, coba dipelajari kuesionernya, kemudian baru dicarikan waktunya dilakukan rapat plenonya bersama gitu untuk memutuskan jawaban-jawaban yang terkait dengan perangkat daerah kita seperti apa. Nah, ini kebetulan ada yang mau bertanya, izin Pak Oko dari Pak Sekcam Kecamatan Siantan Selatan. Silakan Pak Sekcam. Baik, terima kasih Pak. Terdengar jelas Pak suaranya? Jelas Pak. Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Mohon izin
mungkin saya apakah ini ke Pak narasumber atau Pak Yohan yang akan menanggapi terkait pertanyaan saya. Gini Pak, eh, kami di Siantar Selatan ini karena kita ada Anambas kan ada tipologi kecamatan itu ada tipe A dan tipe B. Jadi yang membedakan tipe A dan tipe B itu kalau di wilayah Anambas ini adalah jabatan sekretaris kecamatan. Halo Pak? Iya, silakan Pak. Kami juga pernah berkoordinasi kemarin kebetulan pernah ada diklat di Mendagri terkait diklat Sekcam se-Indonesia pada saat itu. Berapa kecamatan, berapa daerah menanyakan yang membedakan tipe A dan tipe B itu apakah eselon ring Sekcamnya atau jumlah kasih yang ada di masing-masing kecamatan itu. Karena kita ketahui di Anambas ini yang tipe A itu sekcamnya eselon 3B dan tipe B-nya itu adalah sekcamnya eselon 4A. Nah, terkait dengan hal itu, apakah memang harus sekcamnya yang menjadi eselon 4A atau jumlah kasihnya gitu. Nah, saran dari narasumber kami pada saat itu dari Mendagri, ya semestinya jumlah kasihnya yang ada di kecamatan seperti itu. Nah, kami juga mohon jawaban atau tanggapan dari lembaga organisasi terkait hal ini. Jumlah jabatan eselon sekcam itu apakah harus 4A, ya kan? Kemudian jumlah kasihnya cuma 3. Nah, dalam jumlah kasih di Siantar Selatan ini kan cuma ada 3. Sekcamnya 4A. Nah, menurut hemat kami, sekcam itu baik dia tipe A atau tipe B, bebannya sama saja dengan yang tipe A, Pak. Sama saja. Hanya saja pelayanannya yang berkurang. Karena tipe B ini jumlah kasihnya ada 3. Sementara di tipe A ada 4 kasih. Nah, ada berapa pernah kami batu rapat evaluasi kelembagaan di beberapa tahun yang lewat. Kalau tidak salah saya di tahun 2022 ada rapat, ada usulan beberapa kecamatan. Salah satu kasih yang ada di kecamatan itu contoh kasih pelayanan umum tidak perlu ada karena pelayanan di kecamatan pun tidak ada gitu. Bisa saja dia melebur ke kasih terantip misalnya. Itu berapa usulan sih sebenarnya untuk evaluasi kelembagaan pada saat itu. Mungkin itu Pak sebagai mungkin ada pertanyaan mau dijawab ataupun ini bentuk saran untuk setiap saya Pak. Mohon izin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Oko, mungkin ini saya bisa menjawab duluan kali ya. Mungkin nanti kalau seandainya ada yang kurang pas penyampaiannya mungkin dari Pak Oko atau Pak Oka bisa membantu menjelaskan. Jadi begini Pak Sekcam, terkait dengan tipe A dan tipe B di kecamatan itu kita sudah punya dasar hukumnya, ada regulasinya. Itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Di situ kita dalam menentukan tipologi perangkat daerah itu melakukan sistem scoring atau melakukan pemetaan. Dihitunglah beban dari perangkat daerah itu berdasarkan penduduk, wilayah, dan etc. Nah, berdasarkan hasil penilaian itu, barulah di situ ditentukan tipologi dari setiap perangkat daerah termasuk kecamatan. Nah, jadi berdasarkan perhitungan scoring yang dulu, itu mungkin memang barangkali tipe untuk kecamatan Siantar Selatan hanya di tipe B. Nah, setelah berarti di situ sudah clear, itu sudah tipe B misalnya begitu kan. Nah, kemudian untuk strukturnya seperti apa? Nah, strukturnya itu ditentukan ada Permendagrinya yang mengatur tentang struktur dari kecamatan-kecamatan. Untuk tipe A seperti apa strukturnya, sekcamnya eselon 3B, kemudian ada kasihnya ada 4, nah seperti itu. Itu ditentukan di dalam Permendagri. Begitu juga yang
Untuk tipe B-nya itu juga sudah ada ditetapkan oleh Permendagri. Jadi kita tidak bisa membuat struktur yang di luar ketetapan itu, seperti itu dia. Termasuk juga eselonisasinya. Jadi untuk tipe B juga sudah disebutkan bahwa sekjamnya itu eselon 4A. Seperti itu. Kita tidak bisa menetapkan jadi eselon 3B gitu karena memang dasar hukumnya sudah mengatakan seperti itu. Dan itu nanti kaitannya panjang Pak Sekjam. Ketika kita menetapkannya misalnya eselon sektornya eselon 3B padahal tipe kecamatannya tipe B begitu kan. Nah, itu nanti berpengaruh terhadap kelas jabatannya juga. Ketika kita mengusulkan kelas jabatannya ke Kementerian Partai B itu bisa jadi ditolak atau diterima. Itu kaitannya akan panjang. Makanya mungkin dari awal kita mengikuti regulasi yang ada agar apa? Agar kelembagaan-kelembagaan yang kita tetapkan itu tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang atasnya. Mungkin seperti itu. Kalau dari saya, mungkin dari Pak Trihandoko mungkin barangkali bisa menyampaikan dari persepsi teman-teman seperti apa Pak kira-kira. Terima kasih. Iya, izin Pak Johan. Sebenarnya kalau memang kalau untuk kelembagaan pemerintah perangkat daerah itu sebenarnya kan sudah diatur tersendiri oleh Kemendagri, Pak ya. Sebenarnya PP 18 itu memang lebih ke arah untuk pemerintah daerah memang karena pengampu dari instansi pembinaan istilahnya ya. Instansi pembinaan dari daerah itu adalah Kemendagri seperti itu Pak. Jadi memang tipologi kemudian apa namanya pembagian ABC-nya itu memang mengikuti peraturan PP 18 itu dan peraturan-peraturan teknis yang dibuat oleh Kemendagri-nya seperti itu Pak. Jadi memang kan tetap harus diikuti dari sebagai dari instansi pembinaannya itu Pak. Ya, seperti itu Pak. Bukan kalau kami sih terus terang tidak mengatur tipologi itu sampai dengan di perangkat daerah karena itu merupakan bagian dari kewenangan dari Kemendagri Pak. Ini seperti itu Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Oko atas tambahannya. Mungkin begitu ya Pak Sekjam ya. Udah clear kalau menurut kami. Nah, jadi memang kita tidak bisa menetapkan itu di luar dari ketentuan. Nah, barangkali nanti ke depannya akan kita lakukan pemetaan ulang, scoring ulang. Nah, bisa jadi tipenya akan meningkat. Karena mungkin bisa jadi sudah berjalan nih waktunya kecamatannya juga sudah bertumbuh karena kita semua sifatnya dinamis ya dalam artian mungkin jumlah masyarakatnya sudah bertambah seperti itu mungkin bisa jadi nanti tipe dari kecamatannya bisa meningkat. Kemudian izin Pak Opo di sini ada pertanyaan melalui chat. Apakah bisa kita buat dalam sosialisasi ini satu contoh sampai jadi untuk memudahkan perangkat daerah lainnya dalam melakukan pengisian? Gimana kira-kira Pak Opo? Silakan Pak Opo. Izin Pak Johan. Sebenarnya kalau bisa saja Pak ya, tapi mungkin kalau dalam forum seperti ini mungkin lebih enak kalau dipelajari dulu Pak ya. Dipelajari pertanyaannya gitu supaya mungkin kita contohkan satu lah Pak ya. Contohkan satu 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 apa subdimensi ya coba ya. Misalnya seperti ini. Mana ya? Iya, sudah terlihat Pak ya. Jadi toolsnya itu Excel ini sebenarnya Pak. Jadi Excel ini nanti yang akan dipakai Bapak Ibu OPD maupun Bapak Ibu di tingkat white-nya di kabupatennya, Kabupaten Anambasnya itu adalah mengisi ini. Jadi kita ini dulu ya pertanyaan covernya dulu nanti levelnya apa nih? Ini akan mengisi level white level atau sub-white. Misalnya di OPD berarti nanti adalah sub-white-nya. Ini ambil dari mana nih ya? Pertanyaan utama. Hah? Ah iya dari sini. Lupa saya. Di sini nanti memilih organisasi white level atau sub-white levelnya. Ketika OPD berarti nanti mengisi yang sub-white-nya. Kemudian nama white levelnya apa? Misalnya pemerintah Kabupaten Anambas, Kepulauan Anambas ya.
Kepulauan. Kepulauan Anambas, Pak. Kepulauan Anambas. Kemudian subject levelnya apa? Misalnya Dinas Pertanian. Pertanian misalnya seperti itu. Nah, kemudian tanggal PC-nya kapan? Misalnya tanggal bulan 9, tanggal misalnya tanggal 20 gitu, tahun 2024. Nah, berarti pada hari Jumat nih, 20 September 2024. Nah, kemudian Bapak Ibu memilih yang di sini, yang pemerintah daerah ini. Diklik di sini, klik. Nah, ini ada 14 pertanyaan di dimensi kompleksitas, ada formalisasi ada 7, sentralisasi ada 11, sampai dengan yang paling akhirnya adalah yang di teknologi informasi ada 5 seperti itu. Kita coba dulu yang ini ya, salah satunya. Misalnya seperti ini. Pertanyaan pertama adalah desain organisasi yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak? Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan gitu. Jawabannya itu Bapak Ibu tidak bisa dipilih di sini. Bisa STS, bisa TS, bisa S, bisa SS. Misalnya perlu disesuaikan. Berarti misalnya setuju. Ini artinya apa? Artinya mungkin ada beberapa organisasi yang perlu disesuaikan. Kalau SS berarti sangat setuju, berarti hampir seluruh dari organisasi itu perlu ada penyesuaian seperti itu. Itu bedanya Bapak Ibu. Misalnya ya, misalnya di sini adalah tadi dinas pertanian ya, misalnya ada dinas pertanian. Bapak Ibu jawab sangat setuju seperti itu. Ya, di sini misalnya ada di dinas pertanian kah? Atau mungkin kita ganti dengan sekda kali Pak ya, Pak John ya, biar nanti ada contohnya yang bisa ini. Boleh, Pak. Ya, kita kembali ke tadi ya. Nah, utamanya misalnya di sini adalah sekda gitu. Nah, di sini nanti pilih di sini. Misalnya di sekda itu perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya dulu itu ada zamannya pada saat penyederhanaan birokrasi seperti itu. Maka itu perlu adanya perubahan. Ini kok nggak bisa diganti? Nggak bisa diganti. Error nih, sebentar. Sepertinya error ini. Sebentar Pak. Biasanya kok dinas pertanian. Ya, bisa. Contohnya adalah sekda tadi ya. Misalnya sekda tadi udah belum ya. Sekda misalnya, sekda itu misalnya dulu pada zamannya ada PB itu perlu ada penyesuaian berarti. Berarti sangat setuju karena hampir seluruh dari organisasi di sekda itu perlu penyesuaian. Misalnya harus ada penyetaraan eselon 4-nya misalnya seperti itu. Penyetaraan kasubnya atau kasubagnya seperti itu. Berarti mungkin jawabannya adalah sangat setuju. Keterangannya adalah masih terdapat eselon 4 yang belum disetarakan berdasarkan amanat misalnya Permendagri berapa gitu. Nah, seperti itu. Misalnya seperti itu ya. Kemudian terdapat indikasi bahwa desain organisasi yang ada bersifat kompleks seperti itu. Nah, ini artinya kalau jawabannya STS berarti tidak setuju. Berarti jawabannya adalah desain organisasi saat ini adalah sederhana seperti itu. Kalau misalnya sangat setuju berarti desain organisasi itu sangat kompleks seperti itu. Sangat kompleks. Misalnya jawabannya adalah sangat kompleks. Misalnya jawabannya sangat kompleks berarti desain organisasinya itu bersifat sangat kompleks ya. Berarti contohnya adalah apa ya? Misalnya
tugas fungsinya terlalu detail atau tugas fungsinya mungkin terlalu beban kerja terlalu banyak seperti itu. Nanti disebutkan saja unit atau bagian organisasi terlalu banyak menangani substansinya seperti itu. Jadi mungkin terlalu kompleks seperti itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Atau enggak Atau mungkin terlalu dalam pembuatan sebuah keputusan itu memerlukan banyak apa namanya banyak campur tangan keterlibatan dari pihak-pihak yang banyak gitu misalnya kalau misalnya mau bikin peraturan, nah itu ternyata terlalu banyak yang harus dilibatkan sehingga memakan waktu yang lebih panjang seperti itu. Nah, tapi bukan berarti yang kompleks itu selalu tidak baik. Ada juga yang bersifat kompleks, tapi dia justru sifat itu untuk menolong. Jadi seperti misalnya kalau teman-teman yang biasanya terkait dengan APH atau terkait dengan apa namanya pertahanan seperti itu dia akan cenderung sifat kompleks itu justru yang lebih lebih baik untuk bentuk organisasi mereka dibandingkan kalau kita yang di apa namanya yang sifatnya memerlukan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Demikian Pak. iya mungkin seperti itu Pak Johan, Bapak Ibu. Kemudian misalnya contohnya misalnya indikasi tingkatan organisasinya ada tugasnya bersifat umum. Itu contohnya misalnya bagian kepegawaian menangani fungsi kepegawaian gitu. Nah, itu umum banget itu. Lalu tidak ada case setting yang jelas pada tugas fungsinya seperti itu. Tetapi kalau yang spesifik berarti mungkin bagian pegawaian menangani fungsi A, B, C, D, E, F, G sampai dengan itu sangat-sangat detail seperti itu. Itu artinya yang spesifik seperti itu. Jadi nanti tinggal diisi saja di sini. Nanti seperti itu Bapak Ibu sampai dengan misalnya di sini diisi STS, di sini jawabannya misalnya S seperti itu. Di sini TS seperti itu. Sampai dengan terakhir nanti Bapak Ibu misalnya terakhir itu adalah organisasi telah memiliki rancangan arsitektur penerapan teknologi informasi. Sudah ada belum apa namanya rancangan arsitektur TI-nya, arsitektur SPBE-nya? Misalnya setuju berarti sudah. Nah, setuju sudah berarti ya. Ya, contoh lagi untuk Pak ya untuk nomor 1 di subdimensi teknologi informasi. Jadi diingat lagi ya, tadi kita lagi mengisinya adalah sekretariat daerah. Maka ini organisasi telah memiliki rancangan arsitektur penerapan teknologi adalah berarti rancangan arsitektur penerapan yang ada di sekretariat daerah, bukan di keseluruhan Anambas. Nah, jadi kalau memang Sekda belum punya, maka nanti jawabannya tidak setuju atau sangat tidak. Kalau misalnya atau bila menyatakan misalnya, oh Sekda tidak memerlukan misalnya, nah berarti sangat tidak setuju seperti itu. Silakan Mas Sofo. Iya, seperti itu Pak. Jadi apakah tapi mungkin juga misalnya teknologi informasi arsitektur itu ada bersifat secara umumnya. Jadi di semua OPD-nya itu wajib wajib apa namanya wajib berlaku seperti itu. Itu mungkin juga bisa dianggap sebagai mempunyai rancangannya seperti itu. Kemudian misalnya sebagian besar proses masih dilakukan secara manual seperti itu. Jadi kalau jawabannya STS mungkin artinya SS ya. Artinya sebagian besar dari prosesnya itu masih manual. Kalau tidak sangat setuju berarti sebagian besarnya itu sudah otomatisasi seperti itu. Setelah terisi semuanya maka lanjut ke kesimpulan. Nah, berarti seperti ini nanti. Hasilnya berarti 71 peringkat kompositnya. Kita lihat mana yang kurang. Nah, ternyata kita lihat dari grafik radarnya yang agak kurang itu adalah yang di peningkatan prosesnya, mungkin ya kompleksitas ini, kemudian manajemen risikonya mungkin perlu peningkatan lagi seperti itu. Kalau TI-nya ternyata sudah bagus nih. Formalisasi juga sudah lumayan, sentralisasinya juga sudah bagus, alignment-nya keselarasan dengan peraturannya juga sudah bagus, compliance-nya juga sudah bagus seperti itu. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi nanti seperti tadi Aipan jelaskan, nanti hasil dari ini nanti akan di capture ya di screenshot seperti itu,
tinggal di capture dan pertanyaan ini dan satu lagi adalah covernya seperti itu. Itu nanti yang menjadi hasil dari OPDA, OPD pertama seperti itu. Kemudian setelah semua OPD itu membuat, nanti bersama-sama membuat di tingkat white levelnya seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Juan dan Bapak Ibu untuk contoh ya contoh pengisian dari evaluasi kelembagaan seperti itu. Ya, baik Pak Uko. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Jadi mungkin di sini Bapak Ibu perangkat daerah perlu ini ya, perlu mencermati juga perbuk terkait dengan SOTK masing-masing. Nah, di situ dasar awal kita untuk melihat terutama dari dimensi struktur. Nah, seperti apa? Kemudian di inilah di apa ya dinilai berdasarkan pengalaman yang dilakukan sehari-hari ini seperti apa di dalam organisasi atau dalam perangkat daerahnya. Selama ini dalam melaksanakan tugas itu seperti apa bebannya. Nah, itu mungkin bisa menjadi salah satu pertimbangan juga. Mungkin saya memahami atau kami memahami Bapak Ibu dari perangkat daerah mungkin tidak seluruhnya familiar dengan apa ya urusan kelembagaan ini ya terkait dengan penyelenggaraan struktur ataupun dengan struktur organisasi itu sendiri atau kelembagaan itu seperti apa mungkin tidak semuanya familiar Pak mungkin itu yang masih dibingungkan dari teman-teman perangkat daerah kayak contohnya tadi mungkin struktur yang kompleks itu sebenarnya yang seperti apa gitu kan itu mungkin teman-teman perangkat daerah masih belum benar-benar memahami apakah dilihat dari keluasan struktur bersifat horizontal ya atau secara horizontal semakin lebar semakin banyak bidangnya atau dilihat dari vertikal semakin banyak penunjang ke bawah itu seperti apa itu mungkin teman-teman perangkat daerah masih belum benar-benar memahami juga tapi tadi di dalam pedoman yang disampaikan oleh Pak Uko terkait pengisian kuesioner di situ mungkin sudah ada juga ya Pak ya penjelasan-penjelasannya yang lebih detail mungkin Bapak Ibu di sana bisa melihat juga atau bisa mempelajari juga sama-sama kira-kira maksud dari setiap pertanyaan itu tuh sebenarnya apa gitu. Mungkin dari situlah baru bisa kita melakukan mengisi jawaban-jawaban yang sudah dituangkan di dalam kuesioner tersebut. Selanjutnya izin Pak Oko masih ada pertanyaan. Langsung jawab ke saya. Pelet izin untuk apabila di perhitungan nilai akhir suatu perangkat daerah mendapatkan peringkat komposit 5. Jadi untuk nilai akhir di laporan evaluasi kelembagaan selanjutnya apakah harus tetap bertahan di P5? Bagaimana seandainya nilai akhir turun ke P4? Itu Pak. Jadi seandainya tahun ini dilakukan evaluasi nilainya P5, kemudian 3 tahun lagi dievaluasi ternyata nilainya turun jadi P4, nah itu kira-kira gimana? Begitu Pak Koh, mungkin bisa dibantu dijawab. Terima kasih. Izin Pak Juan, boleh diulangi Pak pertanyaannya, mohon maaf. Iya, jadi kalau seandainya tahun ini kita lakukan evaluasi perangkat daerah itu nilainya P5, kemudian nanti dilakukan lagi ke depannya, ternyata nilainya turun jadi P4 itu seperti apa, Pak? Apakah tetap harus bertahan di P5 atau gimana? Gitu Pak. Oh iya. Ya sebenarnya Pak, tadi Pak ya amanatnya itu adalah 3 tahun sekali sebenarnya Pak. Jadi tidak perlu setiap tahun dilakukan evaluasi kelembagaan sebenarnya. Nanti ngelihat, berarti kan yang bisa diterima sekarang adalah maksimal paling lama ya 2022 seperti itu Pak. Jadi sebenarnya kita sih sebenarnya tidak harus mensyaratkan harus lebih tinggi sih Pak. Kita memang seperti tadi ya, kita bukan membandingkan antar instansi jadi seperti itu. Jadi memang kalau memang lebih baik P5 itu lebih baik iya dibandingkan dengan P4 seperti itu. Karena apa namanya? Semua sublimensinya itu mendekati ini kan ya mendekati maksimal semuanya seperti itu dibandingkan dengan P4-nya seperti itu. Tapi mungkin juga Pak misalnya eh, pada sekarang misalnya di Indonesia hasilnya P5. Ya, jadi di 3 tahun berikutnya itu P4 bisa jadi. Kenapa? Karena mungkin ada peraturan-peraturan yang belum ditindaklanjuti seperti itu. Misalnya ada perubahan organisasi. Ternyata, jadi nanti pada saat
Bapak Ibu menjawabnya kan berarti desain organisasinya masih perlu disempurnakan karena ada beberapa yang belum ditindaklanjuti. Itu kan mengakibatkan nilainya itu akan turun seperti itu, Pak. Seperti itu, Pak. Baik ya, terima kasih Pak Opo. Jadi begitu ya jawabannya Bapak Ibu dari Bakes Lampung. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang lain dari perangkat daerah lain ada yang ingin bertanya silakan. Dari kepegawaian DPM PTSP ini ada yang chat. Ini kayaknya PTSP lagi hot ini Pak, karena PTSP kami sudah tidak ada bidang. Jadi mungkin sangat sederhana kali ya, secara struktur, tapi mungkin menjadi bebannya menjadi sangat besar untuk pelaksanaan tugas hari ini. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Baik, kalau memang sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin ini saya ingin memvalidasi atau mengkonfirmasi ke Pak Opo. Pak, tadi kan pernah ada disampaikan ya, ada disampaikan bahwa ada pertanyaan yang tidak untuk pemerintah daerah. Apakah itu sudah di-split pertanyaannya dari seatnya yang khusus Pemda atau masih ada? Mungkin di situ supaya teman-teman bisa memastikan seluruh pertanyaan ini harus dijawab yang khusus seat Pemda gitu Pak. Izin Pak. Iya, sudah Pak, sudah kami split kan ada tiga template ya, tiga tipe pertanyaan, tiga tipe kelompok pertanyaan ya. Ada yang pertama itu adalah instansi pemerintah pusat sebenarnya Pak, yang memiliki UPT atau instansi vertikal seperti itu. Kalau yang tipe 2, pertanyaan tipe 2 itu adalah kita mengelompokkan pertanyaan-pertanyaan yang bagi instansi pusat yang tidak memiliki UPT maupun pemerintah instansi vertikal. Kalau yang kelompok yang ketiga itu adalah pertanyaan-pertanyaan bagi pemerintah daerah seperti itu, Pak. Sudah semuanya, Pak, sudah. Ketika nanti Bapak ngeklik yang untuk Pemda, berarti itu semuanya pertanyaan untuk Pemda, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak. Berarti sudah clear seluruh pertanyaan di dalam kuesioner itu harus kita jawab bersama. Iya. Kemudian ada pertanyaan lagi Pak, masih ada dari kolom chat. Iya, Pak. Iya, ini mungkin bisa saya bantu bacakan. Izin bertanya, evaluasi seringkali berfokus pada pengumpulan dividen untuk memenuhi LKM. Hal ini dapat mengakibatkan evaluasi yang superficial, di mana fokus utamanya adalah kepatuhan administratif, bukan peningkatan kualitas. Idealnya evaluasi harus mampu memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja yang aktual dan berdampak dari kebijakan yang diimplementasikan, sehingga menghasilkan rekomendasi yang tepat untuk perbaikan dalam kelembagaan. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara memastikan bahwa evaluasi kelembagaan memberikan rekomendasi yang actionable sehingga dapat meningkatkan kinerja dan daya saing organisasi dengan tema pajak. Wah, ini keren ini Pak pertanyaan Pak. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Opo. Silakan Pak. Iya, Pak. Izin Pak, memang benar Pak ya. Sekarang ini masih banyak evaluasi-evaluasi yang dokumen basis Pak sebenarnya. Berbasisnya masih dokumen, masih sekedar instansi itu membuatnya seperti itu. Itu memang kami sadari Pak. Makanya kita sebenarnya khusus untuk maturitas yang sistem kerja Pak ya. Kalau di sini kita masih berproses untuk apa namanya? Berproses untuk mereview lagi tata cara evaluasi ini. Mungkin ke depannya itu di tahun depan nanti kita tidak hanya dokumen basis tapi lebih ke arah nanti bisa ada rekomendasi-rekomendasi yang bisa apa ya, bisa diterapkan untuk bisa memperbaiki kinerja dari suatu organisasi seperti itu, Pak. Demikian juga untuk yang sistem kerja juga sama, Pak. Sekarang ini kita masih sekedar untuk mendorong semua instansi itu membuat peraturannya dulu, Pak. Setelah peraturan itu dibuat, kita bergerak lagi penerapannya seperti itu. Apakah semua instansi sudah menerapkan dengan sempurna, dengan baik seperti itu. Nah, baru ke depannya nanti setelah itu kita akan output-nya seperti apa? Output-nya itu apakah sudah sesuai dengan harapan atau belum seperti itu, Pak. Jadi memang seperti itu, Pak. Memang kita berproses untuk ini ya, untuk evaluasinya karena memang perlu kita sadari sih, Pak, tidak instansi daerah
dari Sabang sampai Merauke itu belum sama semuanya Pak ya, apa namanya, kematangan dari suatu instansi itu Pak, seperti itu Pak. Jadi mohon izin, jadi nanti kita memang karena sifatnya dokumen itu, evaluasi itu bersifat general, bukan misalnya evaluasi ini bersifat spesifik, tidak seperti itu, karena kita membuatnya peraturan yang sifatnya general, jadi kita berusaha untuk bisa ya bisa berlaku dari Sabang sampai Merauke, seperti itu Pak. Seperti itu. Memang memang saat ini memang kami sadari masih dokumen basis Pak. Iya, baik Pak Oko. Kami sangat memahami ya, karena Indonesia itu sangat beragam ya Pak ya, dari Sabang sampai ke Papua sana ya Pak ya. Bisa Betul saja Pak. sebenarnya kalau dari kemarin mau dibikin langsung canggih-canggih, tapi takutnya nggak terikut sama Nggak, kami gitu ya Pak ya. iya, Nah, itu. takutnya yang apa namanya, banyak sekali Pak yang belum bisa mengikuti, itu kan Iya, kasihan juga, seperti itu Pak. iya. Ujung-ujungnya jadi tidak terimplementasi akhirnya kebijakan Betul Pak. masyarakat ya Pak ya. Betul. Benar-benar memang bertahap ya Pak ya konsepnya. Kami Betul pun Pak. juga kami juga ibaratnya di lingkup Pemkab juga bertahap pelan-pelan kayak seperti yang dilakukan saat ini. Kita mencoba, sebenarnya ini adalah tahap sosialisasi awal dari kami kepada seluruh Iya, perangkat daerah, supaya perangkat daerah itu mengetahui bahwa kita ini perlu loh melakukan evaluasi terkait iya, kelembagaan kita, dan itu bukan hanya bagian organisasi yang iya, membutuhkannya. Gitu kan. Nah, nanti kedepannya akan terus kita tingkatkan lagi. Nah, kemudian juga mungkin saya menambahkan sedikit terkait dengan pertanyaan tadi. Sebenarnya fungsi dari evaluasi ke depan kelembagaan ini ke depannya itu sebenarnya tergantung di internal kita. Tergantung di internal Pemda. Bagaimana kita memanfaatkan hasil evaluasi ini untuk peningkatan kinerja organisasi kita gitu. Nah, jadi kami sebenarnya bagian organisasi sangat membuka diri. Nah, ketika nanti berdasarkan hasil evaluasi ini Bapak Ibu dari perangkat daerah ingin berdiskusi lebih lanjut. Nah, kalau misalnya dilihat dari wah ternyata dari dimensi struktur kita masih lemah, atau mungkin dari dimensi proses ada yang masih lemah, ini bagaimana cara kami meningkatkannya. Nah, itu kami sangat membuka diri nanti. Seperti apa kita sama-sama kita tingkatkan sehingga hasil evaluasi ini memang benar-benar dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan kinerja kelembagaan kita. Seperti itu. Jadi itu sedikit tambahan dari saya, Pak Oko izin. Kemudian ada yang bertanya lagi, di pelan-pelan udah mulai hot ini kayaknya Pak. Udah. Nah, di sini dari Pak Zulkifli ada bagaimana Pak dengan pertanyaan yang esai ya? Ya, tadi belum sempat kita bahas juga Pak. Mungkin bisa iya, dijawab Pak. iya izin Pak. Ya tadi mungkin agak terlewat Pak ya, yang pertanyaan terbuka. Jadi Pak, di dalam sheet-nya itu, di dalam Excel-nya itu juga sebenarnya kami sudah menyediakan eh, ini Pak, menyediakan satu sheet untuk pertanyaan terbuka, seperti itu Pak. Nah, di sini nanti bisa jawab di sini Pak. Eh, ini kan ada dimensi struktur, ada dimensi proses juga. Nanti pada saat dimensi struktur ada beberapa pertanyaan. Ini contohnya, menurut analisis dan penilaian kritis tim saudara, bagaimana kondisi umum struktur organisasi yang ada saat ini ditinjau dari sisi kompleksitas organisasi dalam mengakomodir diferensiasi tugas dan fungsi yang ada. Nanti di sini dituliskan Pak, menurut tim kami organisasi yang ada saat ini cukup sederhana dalam mengakomodir keragaman tugas fungsi yang ada. Jadi mungkin tidak perlu tidak perlu ditambahkan struktur lagi atau seperti apa, seperti itu. Sudah cukup untuk mengakomodir tugas fungsi, seperti itu. Ini seperti itu Pak. Tapi memang pertanyaan ini tidak ada langsung skornya. Karena pertanyaan ini tuh hanya sebagai pendamping ya, sebagai modal kami dalam melakukan validasi terhadap pertanyaan yang ada di sini Pak, seperti itu. Jadi di dalam sheet yang tadi itu juga sebenarnya ada kolom keterangan juga tadi kan ya. Eh, misalnya kompleksitas itu keterangannya apa, seperti itu. Itu nanti sebagai salah satu cara kami untuk melakukan validasi. Jadi misalnya di sini Bapak menuliskannya organisasi yang ada sederhana seperti itu. Tapi di sini bilangnya organisasi kami cukup kompleks. Jadi perlu ada penyederhanaan. Nah, seperti itu kan tidak match Pak, antara pertanyaan terbuka dengan jawaban pertanyaan IC ini dengan pertanyaan yang ada di depannya, seperti itu Pak. Seperti itu Pak. Tapi memang ini tidak langsung ngejudge ke nilai, karena ini hanya sebagai salah satu cara kami untuk melakukan validasi. Seperti itu Bapak.
Baik, terima kasih Pak Oko. Berarti sudah jelas ya Bapak Ibu ya, pertanyaan esai kita tinggal jawab. Jadi tadi ditanyakan itu fungsinya adalah untuk validasi dan tim verifikator nanti dari kementerian pajak. Baik, silakan Bapak Ibu yang lain. Ada yang ingin bertanya? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Atau mau kita coba lakukan pengisian dulu? Mungkin izin Pak Oko, kita mungkin bisa beri waktu ya kepada perangkat daerah. Kita ini juga memang sifatnya asistensi dan secara bertahap ya, tahap penelitian yang saat ini kita lakukan di tingkat sub organization, kemudian nanti rencananya akan kita lakukan yang di level wide-nya, nanti kita akan mengundang Bapak Ibu perwakilan dari perangkat daerah, bersama-sama nanti kita lakukan secara tatap muka insya Allah nanti ya Pak ya, yang untuk wide levelnya. Nah, jadi mungkin sepanjang proses pelaksanaan ini mungkin kita masih sangat membuka diskusi-diskusi ya Pak ya, diskusi-diskusi. Nah, mungkin nanti akan terasa sih kalau menurut kami setelah pada saat Bapak Ibu melakukan pleno di tingkat perangkat daerah masing-masing, itu akan nanti akan terasa kira-kira pertanyaan-pertanyaan mana yang masih belum benar-benar dipahami atau yang butuh konsultasi lebih lanjut, itu nanti mungkin bisa dicatat dulu. Kemudian nanti kalau memang banyak ya, kalau misalnya rata-rata dari seluruh perangkat daerah masih mengalami hal itu, mungkin nanti bisa kita buka sesi asistensi lanjutan ya Pak ya, secara daring. Nanti kita cari waktunya. Ya kalau bisa jangan lama-lama dari hari ini gitu, karena waktu kita juga sudah tidak panjang, karena kita perlu merampungkan yang sub organization ini sebelum kita melakukan di tingkat white level. Nah, tingkat white levelnya itu nanti insya Allah mungkin di akhir September ya Pak ya, di akhir bulan ya Pak Opo ya. Nah, ini kami juga masih menunggu jadwal fix dari Pak Opo dan Pak Irfan kira-kira white level seperti apa. Nah, yang pasti untuk sub organization ini kita harus menyelesaikannya sebelum itu. Karena apa? Karena itu juga perlu kita sampaikan dulu nanti kepada Pak Oko dan Pak Irfan untuk dilihat dulu nih di tingkat sub organization-nya seperti apa kondisinya, sehingga pada saat pelaksanaan di tingkat white-nya nanti nih Pak Oko sama Pak Irfan sudah memiliki gambaran kelembagaan yang ada saat ini. Mungkin begitu ya Bapak Ibu. Suaranya halus tak terdengar. Mungkin izin Pak Asisten, dari Pak Asisten mungkin ada yang disampaikan. Sepertinya kita sudah cukup Pak. Izin dari teman-teman perangkat daerah juga sudah tidak ada pertanyaan lagi. Nah, mungkin nanti setelah ini kita akan menyampaikan Pak kepada perangkat daerah melalui surat teknisnya nanti seperti apa, kapan perangkat daerah harus melakukannya kepada kita, kemudian materi-materinya kita sampaikan pada saat di surat resmi itu nanti. Izin Pak Asisten, mungkin terakhir dari Pak Asisten ada closing statement atau seperti apa ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Kabak Oktan, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Brandoko, Pak Ivan, serta Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan sore ini. Adapun mungkin sosialisasi kita yang ini masih banyak yang ragu ya Pak Kabak, mungkin nanti perlu asistensi tahap berikutnya. Tapi di akhir bulan ini nanti Pak Andoko sama Pak Irfan kan akan kalau tidak ada halangan akan datang ke Kabupaten Kepulauan Nambas. Sebelum Pak Andoko, Pak Irfan datang di sini, mungkin nanti Pak Kabak kita perlu duduk bersama perangkat daerah untuk memahami, mempelajari lagi lebih mendalam, karena pada saat ini kita masih banyak yang ragu kan, belum memahami mungkin seperti apa yang harus kita lakukan evaluasi kelembagaan ini. Ini mungkin tahap awal ya Pak ya, di Kabupaten Kepulauan Nambas ini mungkin kan apa yang harus kita siapkan, seperti mungkin tim evaluasi, nah, mungkin nanti dikoordinir oleh Kabak Ortal, kita bersama-sama secara internal untuk memahami dan mempelajari apa yang disampaikan oleh Pak Handoko tadi sama Pak Ivan, yang sama-sama sudah kita
apa yang sudah kita ketahui tadi, mungkin ada beberapa hal yang menjadi keraguan kita. Mungkin ini nanti bisa di saat-saat yang beberapa hari lagi, minggu lagi kan kita bisa lagi membahas seperti ini kepada Pak Handoko dan Pak Irfan, waktu lebih untuk memperdalam dan memahami untuk evaluasi kelembagaan ini. Rasa mungkin itu Pak Pak Ortal. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Handoko, Pak Irfan, dan juga Ibu dari OPD maupun yang diwakili oleh sekretaris. Sekali lagi terima kasih Pak. Saya rasa mungkin dari saya cukup Pak Ortal. Saja Pak Ortal. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asisten. Jadi sudah cukup jelas ya Bapak Ibu semuanya ya. Mungkin nanti kita dari kami akan menyiapkan surat secara resmi apa hal-hal yang perlu kita lakukan. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, kepada Pak Prihandoko, Pak Irfan, Bapak Ibu dari perangkat daerah, Bapak Ibu dari bagian organisasi di Kabupaten Kepri. Terima kasih atas kehadirannya. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Bapak Ibu. Mohon izin Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih ya Pak. Oke.